Jumatan pun para jamaah dan hormati kawasan dari Nikon ataupun bapak Bambang Suwando Anayin Wau SMS Allah Pangit Menjauh Pencarakan dan Allah sebelum melakukan bapak dengan Allah baca menawan Allah keluarga pun dia alhamdulillah kesempatan terus sakit silaturahmi wonten ing kawasan Mangkelis satu tolong teratur kanun kemudian satu terus aman soleh Bapak Lukman Takwato Amin Amin berkah selamat kawasan dan terasa bersih Bapak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita bersama-sama masih dikersakake Gusti Allah untuk tindak amal kajian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mugi-mugi kebaikan yang kita lakukan mboten mireng nggih. Mboten mireng terus dilebokaken mawon. Nggih. Mboten napa-napa, nggih terus kebuanteren. Sehingga di apa yang paling pas napa-napa nek pas itu lah enak. Wong sate niku lho nek mboten pas mboten enak. Nah nggih wong cara pinjam sate. Bapak Ibu yang saya hormati, kita di sini bersama-sama tidak lain dan tidak bukan karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih dikehendaki oleh Allah kita untuk berbuat baik. Mudah-mudahan baik beneran. Yang niat baik ditahan, dijaga. Yang ada niat jelek cepat-cepat dibuang. Itu tapi cantum. Jadi kalau niat yang kebetulan jelek itu seiring berjalannya waktu dikoreksi, diteliti kembali, lalu dirubah menjadi baik, itu boleh dan harus wajib. Kalau kita mempunyai niat maupun kerentak yang jelek itu wajib untuk dirubah menjadi baik. Loh, apa dia bahwa seseorang yang berangkat pengajian itu bisa niat jelek? Nah, punten mungkin nggih enten kan mungkin nggih mboten. Yang tahu hanya dirinya masing-masing dan Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya, setelah kita bersyukur karena digandaki oleh Allah untuk berbuat baik kali ini, mari kita berikutnya sholawat serta salam tetap kita doakan semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nama kecilnya Nabi Muhammad itu Ahmad. Nah, kalau saya itu bahasa Yunani maupun bahasa Arabnya saya tidak tahu. Tapi kalau Bapak dan Ibu pernah melihat film 99 Cahaya di Eropa, pernah nonton dereng? Itu film yang si Fatin Sidikiyah lukis. Kenal? Nah, Fatin kenal ya. Nah, itu filmnya ada Fatin tampil cuma sebentar di film 99 Cahaya di Eropa itu. Nah, itu yang danai atau itu cerita nyatanya anaknya Pak Amin Rais. Condong catur nggih. Pak Amin Rais condong catur yang siapa saya lupa namanya itu. Suaminya studi kuliah di luar negeri di Prancis atau di mana. Nah, dalam cerita itu Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata di lukisan saat itu ke Prancis di film itu ya dilihat di lukisannya Bunda Maria, di jilbabnya Bunda Maria itu kan yang kayak jilbab itu. Nah, ternyata tulisannya itu sanes bahasa Arab, sanes tulisan Latin. Tapi setelah diteliti, wong lukis itu kan sedetail-detailnya kalau sakit kan mesti kena semua itu, termasuk tulisan itu dilukis. Nah, tulisannya kalau dalam bahasa Arab itu La ilaha illallah. Menurut beberapa penelitian, ternyata nama Nabi Muhammad dalam bahasa Aram itu bahasa yang digunakan dalam pembicaraan sehari-hari waktu Nabi Isa masih hidup. Nah, itu ternyata sudah dikabarkan bahwa nanti itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kabarnya itu diteliti lagi ada di kitabnya Buddha. Itu ternyata di situ juga ada. Nek dihubung-hubungaken iki sanes ilmu otak-atik matuk tuh. Penelitian ilmiah itu Bapak Ibu. Penelitian ilmiah di perguruan tinggi ini tuh ini ada 10 orang. Ditanya pendapatnya tentang siapa calon presiden yang paling baik, umpamanya begitu ya. Nah, 9 orang menjawab si A, 1 orang si B. Ternyata kan penelitian bukan ya. Jadi hasilnya adalah calon presiden yang paling baik adalah A kan. Nah, ternyata penelitian di kitab Buddha itu setelah diteliti dan dihubung-hubungkan seperti tadi, ternyata itu juga ada terlihat bahwa akan lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau diangen-angen semakin kesini kok banyak malahan pendukungnya bahwa Nabi Muhammad itu memang benar, bahkan dari kitab agama-agama sebelum Nabi Muhammad. Nah, rugi banget kalau tidak jadi umat Nabi Muhammad. Nah, bagaimana dengan ilmu pengetahuan, Bapak Ibu yang saya hormati? Ilmu pengetahuan ternyata sebelum ini belum ada 1 tahun ya, ada penelitian tentang janin. Itu pun kita ceritakan sedikit apa dulu itu kalau ingat ya janin pun ketemu. Nah, itu kata-kata mudghah, segumpal darah. Lalu kata-kata mudghatan kalah kota. Jadi janin itu alakoh itu adalah kata lain kalau sekarang itu adalah sama dengan
lintah yang melekat kuat. Nah ternyata di janin itu melekatnya memang seperti lintah. Nah, kalau mboten pernah melihat nek jenengan nggih mestine ngrasakake. Yang ibu-ibu Pak, mesti ngrasakake itu betapa kuatnya ikatan itu. Ternyata pilihan kata di sabda Nabi ala kotanmu duluan itu setelah diteliti sekarang itu ternyata ilmu pengetahuan mendukung. Padahal dulu kalau tidak dibelah buatan saja. Kalau dulu belah itu kan buatannya tentu. Kalau sekarang ada, bayarin yang terlarang. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ternyata semakin ke sini ilmu pengetahuan juga semakin mendukung kebenaran Islam. Nah, orang-orang itu ada orang musliman, ada ini tertentu kok beda. Karena itu bilang dari ini. Dan kita tidak seperti itu. Nah, seharusnya dengan apa yang ada sekarang itu kita lebih kuat untuk berislam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan apa? Jadi wong dihargaan, tapi kalau nggak siap-siap. Pada satu saat pengajian seperti ini, saya itu ditanya oleh samping saya, yang sangat waktu menunggu. Dengan enter waktu itu dia salah. Tapi karena tanyanya berdua dengan ketemu serta saya ditanya, Pak, yang namanya Yasin itu artinya apa? Salakumullah saya waktu ditanya itu ingat itu tadi. Yasin itu artinya apa? Nah kebetulan acara ini tuh mau Yasin tenggone Pak Jumirun waktu itu. Biasanya ada dengan yang Pak Jumirun apa Pak Jumiran ya? Jumiran ya pertanyaan. Nah samping pulau ini aku tanya, Pak artinya Yasin itu apa? Karena di buku Yasin itu pun di terjemah Al-Quran, buatan itu terjemahannya coba tuh ditulis Yasin juga. Nah, saya teringat sholawat Badar itu ala Yasin habibi. Berarti sinten Yasin itu apa maknanya? Hanya Allah yang tahu betul. Ini hanya Allah yang tahu. Betul. Tapi Gusti Allah itu ngabarke sithik-sithik, Bu. Pertanyaan tentang ruh, wahai Muhammad, saat itu ditanyakan oleh orang Yahudi, ruh itu apa? Jawabannya adalah Allah mewahyukan apabila mereka bertanya tentang ruh, jawablah, ruh itu urusan Tuhan. Tidak ada yang tahu kecuali sedikit. Seperti juga di dalam surat itu yang maha tahu, yang tahu Allah. Tapi ada informasi yang diberikan sedikit. Ala yasin habibillah. Padahal barisan kita bareng-bareng. Anak Tuhan itu Salatullah, semoga rahmat Allah, salatullah, salamullah, dan kesejahteraan
dari Allah ala Toha, tetap terlimpahkan kepada Toha. Sinten Toha? Nah, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi. Sholawat salamullah itu sami mawon. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Toha. Itu nama lain, nama julukannya Nabi Muhammad. Begitu juga ala Yasin, Habibillah. Yasin, Habibillah, kekasihnya Allah. Jadi namanya sholawat badar. Itu artinya disami dengan mau sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Banyak sekali sholawat. Pak, sholawat kok banyak sekali yuk. Dongaran dewi-dewi nanti pripun. Itu sing ngarang itu memang enten karangan. Sama seperti kita. Sholawat, rahmat, dan salam kesejahteraan semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun ngarang loh. Enten tambahan Nabi besar. Gitu? Ini ngarang. Jadi ngarang sholawat itu boleh. Tapi nggih delok awake sing ngarang. Kula jenengan iki dereng patut ngarang-ngarang ngoten. Nah, sing ngarang sholawat badar itu seorang ulama di Jember kalau tidak Banyuwangi dalam menghadapi waktu itu pun ada isyarat untuk nuwun sewu arep bentrok sama TKI tahun 65. Jadi itu terciptanya sekitar tahun 65 awal tahun. Saat itu sudah banyak sekali waktu itu yang namanya penceramah, kiai ngajar ngaji disereti oleh PKI dibunuh. Itu sejarah. Mau nggak mau harus kita akuni seperti itu. Nah saat itu untuk meningkatkan kesiagaan dan semangat untuk menghadapi PKI, dikaranglah sholawat badar. Badar ini pun apa? Badar itu nama lembah. Di perangnya berada di situ, lalu kemudian disebut perang Badar. Pasukan Islam saat itu adalah 313 orang. Yang kafir itu sekitar 1000. Jadi satu melawan 3 orang dan menang. Menang besar perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Badar itu dawuh sapa sing melu perang Badar orang-orang sing nanti mesti bakal dimasukkan ke dalam surga. Ini terbukti ada satu hadis yang sahabat yang perang Badar di waktu di Madinah sudah lama beberapa tahun itu mempunyai satu kesalahan di hadapan Rasulullah masih ngerjainnya itu. Maafkanlah, dia adalah salah satu ahli Badar. Jadi ceritanya ala Toha ala Yasin itu adalah nama lain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Ahmad, selain julukan Al-Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada seorang yang sangat pintar menurut saya, tulisannya, bukunya juga banyak. Sekarang sudah almarhumnya kira-kira umurnya 40-an. Waktu itu dosen UIN baru diangkat, tulisannya buat banyak, buat pesantren di Trabia. Satu saat bercerita kepada saya, maksudnya saya itu termasuk orang yang mencoba rasional, termasuk saya waktu haji itu mencoba rasional. Dan jenenge rasional
itu saya tidak boleh meneteskan air mata. Sudah saya niati dari rumah berangkat, kalau haji saya nggak meneteskan air mata. Giliran tuh sampai di Madinah, mau masuk ke Raudhah mendekati makam Rasulullah, itu ditahan tangannya gegem gini, saya nggak nangis. Tapi ternyata Bapak Ibu, semakin dekat ke makam Rasulullah semakin nangis. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa orang kalau kebanyakan ketemu dengan Ka'bah maupun ketemu dengan makam Rasulullah, itu mesti nangis. Kebanyakan berarti ini tetap entertainment, bahwa seseorang kalau memang membaca sejarah Rasulullah betapa hebatnya seperti itu, mesti akan nangis kalau saya. Nah, termasuk orang yang cerita kepada saya juga menahan diri untuk enggak nangis. Begitu juga Nuwun Sewu, ini tak hadis nikmat tahun 2012 saya itu kan dikehendaki oleh Allah untuk sampai ke sana. Hanya 10 hari saya di sana. Haji 10 hari karena memang holding visa, jadi visa dari Arab Saudi. Bukan kita daftar, tapi dikasih visa, memang kita dipanggil. Holding visa, nah 10 hari. Saya di sana pun seperti itu. Waktu keluar dari Raudhah, lalu lewat di sebelah utaranya, sebelah kiblatnya pemakaman Rasulullah berarti kan dimakamkan dalam keadaan menghadap ke kiblat. Waktu itu saya lewat di antara kiblat dengan makam Rasulullah, dan saat itu lihat orang-orang di depan saya itu dijaga oleh, kalau sini itu sana polisi, tapi kayak satpol dan laskar itu banyak. Nah, itu disuruh lewat terus. Nah, giliran saya juga ngerteni gitu. Wah, aku tak lewat, orang-orang yang lain sudah disiplin. Tapi alhamdulillah, saya mau lewat di depan makam Rasulullah, itu ada orang nyelonong di depan saya. Jadi saya mau lewat itu terhalang orang itu, askarnya juga noleh ke tempat yang lain. Jadi saya agak lama di situ memberikan salam kepada Rasulullah. Dan saya waktu itu yang saya bunyikan itu tadi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Salatullah, Salamullah. Itu kan seperti sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Tadi kalau sudah bunyinya Assalamualaikum ya Rasulullah, itu seperti kita menghadap Rasulullah. Dan saat itu hampir sama dengan yang saya ceritakan orang tadi, mesti hasilnya seperti itu. Nah, kok dilalah ini. Saya pulang itu di pinggir rumah saya itu ternyata anak-anak muda yang sering latihan musik itu baca sholawat di waktu saya datang itu. Sholawatnya juga itu berbeda seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sakit ke Mekah berhaji, amin, dan ziarah kubur ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak cerita orang-orang yang berhaji itu dengan mengumpulkan, ada yang tukang becak, ada yang bakul jamu, ada yang TV kata gitu, macam-macam. Nah, dari beberapa cerita itu Bapak Ibu yang saya hormati, nah tahun ini yang seperti saya itu kan ikut mengikuti
Untuk UII itu punya kerjasama dengan kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Lalu tahun 2012 kebetulan saya yang sama teman saya 2 orang. Nah tahun 2013, tahun 2014 ini itu UII itu mencoba mengotak-atik nama. Itu nek mau buat senjata memang juga dipanggil. Artinya ada misteri Gusti Allah itu milih sinten niku. Karena dulu waktu saya itu yang dipilih nama yang di tengah. Jadi mengajukan itu kan beberapa negara. Nah, tahun 2014 ini coba yang mau dimajukan, yang condong, yang diprioritaskan. Itu di tahun tengah. Nah, ini kan kok tahun ini itu tidak dipilih yang tengah. Dipilih yang atas. Ini kan pun data itu yang kata ini. Nah, kata direktur yang mengelola tentang masalah haji yang sekarang ini Bapak Ibu. Nah, orang itu kalau betul-betul kepingin tenang, itu bisa emosi. Kepingin kan dungu. Lalu yang tukang tambal kan, yang tukang kencang, yang tukang pijat itu kan, tukang merosot. Nah, merosot itu suka, lain deh. Nah, kata nih, jadi yang harus dikuatkan memang niat, memang niat kita kan. Nah, di antaranya yang digubah sholawatan untuk dungu agar cepat pinaringan tidak haji itu sholawat burda. Sholawat burda itu pripun kula ini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala salah satu sholawat. Doa banget Bu. Nah, itu naik kula arep nyingkat. Kenapa boten satu pribadi. Lah niku pakai tani ngoten. Kalau dicepatkan kan begini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal awali mulana. Ya Rabbi al-Mustafa balil mengkawan nabiya wa turmana ma ya wasi'al karami. Kira boten. Besok melu ning kula niku boten apa. Boten apa. Nggih, ngeten mawon. Kula siapaken kapan-kapan kalau ketemu lagi, syukur-syukur niku sudah saya jadi. Kapan-kapan insyaallah mergi niku nek diwaos mau sih boten setunggal. Siji mawon kontrol. Nah nek di namine kula niku kan pun cerita tentang wirid niku. Apa bedanya zikir dan wirid? Kan ngoten nggih. Nah, sholawat itu kalau di wirid ini bisa sebagai doa, kita minta nyuwun kepada Allah dengan
wasilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak ke Mekah dan Madinah. Jadi kapan-kapan saya tulisakan, dan yang paling penting untuk ditulisakan, bukan penting tulisannya, bukan pentingnya apal ini, tapi di wirid, maksud di mana? Di wirid itu enten waktu yang dikhususkan, lalu di istiqomah dan di sholat kantuk, sholat di kantuk. Siapa yang tidak ingin ke Mekah dan Madinah, itu imannya kurang sempurna. Masalah itu rukun Islam, karena rukun Islam semua harus ini untuk sampai di Mekah dan Madinah, bukan dalam rangka pelesir, tapi dalam rangka ini harus kita ingat. Nah, pulang ini mau penghasilan kok suci kok kaji. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pulau itu kaji itu untuk mengurus sisanya. Pulau itu duit utang, mengurus paspor. Pulau ini duit utang. Nanti pun betul nggak ada duit. Nah, ceritanya apa? Yang sekarang kontroling kita dari Arab, kerajaan Arab Saudi kita itu ini pun data. Karena data saya nggak punya persiapan. Nah, nggak punya persiapan tenger ini caranya. Nah, akhirnya adalah saya jual barang saya. Saya jual itu buatan saya betul pulpo, kadang-kadang seminggu buatan tahu. Nah, akhirnya untuk mengatasi itu, saya tengah-tengah sini ada orang datang. Wah, gimana? Jadi nggak pernah jadi. Nah, betul. Nah, ini mau ngurus paspor dan visa. Nggak ada uang ya, Pak? Nggak ada. Ini Pak, 5 juta tak bisa. Dan sebelum saya berangkat, saya lunasi karena barang yang saya jual habis. Macam ceritanya. Artinya apa Bapak Ibu? Pun diniati, dipingini, diwiriti. Nah, nanti biarlah Allah yang mengatur. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, haji itu memang betul banyak orang berkata kita. Nah, wis di Mekah itu jangan punya banyak pikiran yang macam-macam, terutama yang baik. Ini cerita mawon cerita di antaranya ada kejadian seperti ini. Jadi orang ini sehat pas ini di Mekah sehat, lalu kemudian pas saat itu ada temennya yang nggak kembali ke penginapan, ke hotel. Setelah tawaf itu nggak kembali. Nah, orang ini berkata, kebetulan yang nggak kembali itu suami istrinya nunggu di hotel. Ada orang komentar, itu mesti waktu berkeluarga di rumah di Indonesia kurang. Dikomentari ngoten orang ini komentar. Bapak Ibu yang saya hormati, ngoten mau langsung dibalas dari Gusti Allah. Waktu dari Mina ke mana, ke Mekah itu orang yang berkata itu sekitar 3-4 hari dari dia berkata, ini pas jalan di terowongan Mina itu harus dituntun sama istrinya karena buatan kuat. Kalau sehat, kakume yang bilang tadi yang saya ngelok mencela orang lain tadi itu kan awalnya ada orang yang tidak kembali dari Masjidil Haram. Nah, terus dikomentari yang ibunya, nah ini bisa dengan istrinya istrinya yang hilang itu sudah di hotel, itu mesti nggak harmonis.
yang satu masih di Masjidil Haram, bingung, yang satu udah di rumah. Kok bisa suami istri? Kalau kita suami istri kemana-mana itu jauh, apalagi di Mekah itu kan berusaha sama-sama ya. Oke, walaupun nang omah jutaan ngono atau itu rukun ngono ya. Nah, ini kok bisa sehingga orang ini tapi mengambil kesimpulan ini mesti kalau kita ini enggak rukun ini ya. Nah, punya prasangka seperti itu, apalagi sampai diucapkan itu dibalas langsung nantinya sampai rombongan itu tunggu dia. Makanya harus hati-hati, betul, harus hati-hati waktu di tanah haram. Bapak Ibu yang saya hormati, di tanah haram Irwan tahu orang itu macam. Saya itu sempat melihat orang berantem. Padahal itu waktu ibadah haji masih pakaian ihram, niku lho berkelahi gara-garanya rebutan najis seperti yang saya tahu. Dulu kelahi di depan pintu. Ini sekali lagi kadang-kadang memang hal seperti itu sudah tahu kalau kita mau berangkat mau haji itu tidak boleh saling memaki debat. Nah ini kok tidak sekedar memaki dan debat, jawab saja. Nah, itu kan teori itu sudah tahu ya. Tapi kok mengapa bisa terjadi seperti itu? Biasanya memang karena ya itu perilakunya biasanya seperti itu. Ujian ibadah haji itu ujian kesabaran. Nah, orang berjuta-juta ngantri kamar mandi, ngantri makan, ngantri itu. Nah, itu saya ingat betul waktu di tawaf itu orang dorong orang gede-gede. Saya kan ya gede tapi gedenya bukan ke atas. Didorong-dorong itu. Saya cuma begini aja. Ada orang yang nyimpan. Memang ujian kesabaran betul. Nah, mumpung belum berangkat, Nasuni jadi ketika terasa di kita tadi. Artinya kita mau latihan sabar sejak sekarang. Nah, latihan sabar itu caranya, tekniknya Bapak Ibu. Salah satunya nih, tekniknya yang salah satu Bapak Ibu kalau berzikir itu kata Allah, bukan Allah zatnya, tapi tulisan Allah atau zikir sholatullah pas Allah atau la ilaha illallah itu atau astagfirullah. Nah, itu letakkan teman saya di bawah dua jari susu sebelah kiri. Nah, itu letaknya orang yang sabar itu di situ. Kok ngoten to Pak? Tentu. Kita ada garam, ada lombok. Kita makan dengan tanpa melalui indera penyedap yang bisa kita dulu. Yang dihasilkan betul-betul langsung sekelar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meletakkan indera perasa pedas itu ada di tengah. Lidah bagiannya pun tertentu di sebelah mana? Tengah ataupun dingin. Itu sama dengan Allah meletakkan itu, kalau bahasa kedokterannya itu hormon orang itu ada dua jari di bawah susu yang kiri. Jadi kalau tekniknya agar musuh kita itu berkurang, kalau zikir pakai Allah itu diletakkan di situ agar mengunci mengendalikan jari
Apa bener apa mboten? Nah, bener apa mboten? Monggo di praktekkan. Cara praktekkan bagaimana? Kalau orang mau latihan tinju, mau bertinju, atau mau berenang, untuk lebih cepat bisa siap berenang lomba dan tinju berenang, latihannya rutin bukan? Rutin. Balik ya. Ampun balik. Dirutinkan. Boleh pilih yang mana saja. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau selawat yang panjang-panjang itu, atau la ilaha illallah, atau Allah itu ada di bawah susu 2 jari. Itu monggo dipraktekkan secara rutin. Kalau bukan rutin itu nilainya bukan apa, cara menilainya nanti itu loh, itu berhasil apa belum atau belum, itu hanya coba lah 40 hari begitu terus. Nanti lama tapi kalau begini itu masih bapak orang gimana tuh? Pak Lukman pernah praktek diumpul, saya sudah praktekkan. Yang saya praktekkan dan saya ulang-ulang mulai dulu di masjid, di ketemu dengan saya itu monggo setelah maghrib atau setelah subuh, atau kalau bersempat waktu di waktu-waktu itu dengan kita semua berzikir, sholawat atau istighfar atau la ilaha illallah, syukur-syukur semua dikumpulkan itu semua terus diwiridkan. Kalau saya bilang diwiridkan itu berarti kontinu waktunya, kontinu jumlahnya, itu juga kontinu. Tapi tentang anggap sama ini, anggap dengan kita bisa 40, 77 maupun 100. Apa anak itu sini berarti waktu saya ingat betul ya. Ibu saya itu kalau ngaji Al-Quran bapak itu menjelang tidur. Karena ibu saya itu saya ingat pagi habis subuh masak, nanti jam 6, jam 6, setengah 7 itu buka toko. Buka toko itu sampai jam 9 malam, jam 8 malam. Nah, itu ibu saya kalau ngaji itu mau tidur. Kalau saya ingat seperti itu sekarang ya, setelah saya punya anak ini ngelakoni seperti itu, saya untuk mau menjelang tidur ngaji itu berat. Kalau ini orang kok tinggi, ternyata saya merasakan, apalagi yang punya anak istri, wah, apalagi anak masih kecil itu berat, gangguannya banyak. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang saya sampaikan, mungkin tidak bisa terstruktur secara baik, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman dan kemanfaatan dan menolong kita untuk mengerjakan apa-apa yang baik hati. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Kalau ada tanya jawab ya monggo. Untuk sementara saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.